tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga atas semua anak-anakmu ya Tuhan, boleh berbakti dan beribadah kepadamu ya Tuhan, di dalam satu kumpulan Tuhan, gereja yang kudus dan am. Terima kasih ya Tuhan, orang-orang yang telah panggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang hina dina ini. Sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking dan kami usir segala anak sirja untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2 dan 3 dan juga 4. 12 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca secara bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan bahagialah kita membaca dan merenung dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan judul hari ini adalah pertandingan iman, lomba di dalam pertandingan iman. Dan saudara sekalian, kehidupan Kristen adalah seperti suatu perlombaan lari jarak panjang. Jadi bukan sesuatu jarak yang pendek, tapi suatu jarak yang panjang. Dan perlombaan Kristen ini, perlombaan iman ini, atau perlombaan lari ini dimulai sejak kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, dan kita harus berlomba di dalam perlombaan yang telah disediakan bagi kita dan telah disiapkan bagi kita semuanya. Dan pertandingan ini bukanlah seperti suatu penonton kita itu sebagai suatu sport yang kita hanya sebagai suatu penonton saja, tetapi kita harus masuk ke dalamnya, yaitu kita harus bertanding di dalamnya. Bukan kita sebagai seorang yang menjadi spektator yang melihat aja, tapi seperti suatu permainan bola di mana semua orang akan main di dalamnya, yaitu ada yang menjadi kiper, ada yang bermain bola, yang menendang ya, yang masuk ke gol dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat bagaimanakah kita itu harusnya bertanding ya. Kadang kita sudah merasa lelah, kita sudah quit, tidak mau lagi jalan ya. Kadang kita merasa tidak ingin untuk bertanding di dalam lomba lari ini. Nah, penulis kitab Ibrani hari ini ya menasihatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita terus berlari supaya kita tidak menjadi lelah dan putus asa. Yang pertama yaitu marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sebelumnya kita masuk ke sini, kita melihat bahwasanya penulis kitab Ibrani ini mengatakan kepada kita tadi ya, supaya kita bertanding dengan melihat kepada teman-teman kita, melihat kepada para saksi iman yang terdapat di dalam pasal yang ke-11
ayat pertama ini, karena kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi untuk kita bertanding itu, kita harus melihat kepada orang banyak yang ada di sekeliling kita, yaitu kita melihat banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di dalam pasal 11, yaitu pahlawan iman kita, siapa itu Abraham, menjadi bapak iman kita. Kemudian kita melihat mulai dari Habel, di mana dia masih berbicara setelah dia meninggal, yaitu persembahannya lebih diterima oleh Tuhan daripada Kain. Kemudian kita melihat iman Henokh, dia diangkat ke surga. Dia tidak menderita kematian, tapi dia diangkat ke surga karena dia setia kepada Tuhan. Kemudian kita juga melihat kepada iman teman-teman yang lain, mereka berkenan pada Tuhan. Nabi Nuh, kita melihat Nuh membuat bahtera. Abraham dipanggil Tuhan tanpa dia ketahui kemana dia harus pergi, tapi dia taat kepada Tuhan. Kemudian masuk kepada siapa lagi? Yusuf, kita melihat dan sebagainya. Kita melihat David itu kemudian Daniel kemudian kita melihat ada Simpson yang mengalahkan singa. Kemudian kita juga melihat siapa lagi? Musa itu di Mesir, Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Kita bisa melihat sampai selanjutnya sampai mereka masuk ke tanah perjanjian di Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana iman mereka itu, melihat bagaimana akhir hidup mereka, di mana Tuhan itu memperkenan mereka karena iman mereka tetap teguh kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan kita juga bisa mengingat kepada guru-guru sekolah minggu kita semenjak masih kecil, dan mereka setia kepada Tuhan. Pada waktu saya masih kecil, saya suka melihat teman-teman anak-anak sekolah minggu di sekolah karena rumah kami di belakang sekolah metodis. Jadi saya suka lihat di sana jongkok, lalu ada guru sekolah minggu melewati pagar yang dipagarin itu. Pagar dia bisa masuk karena pagarnya dia bisa diperbesar, lalu dia mengambil saya langsung masuk ke sekolah minggu. Dia menyeberang parit itu Nah, bagaimana kesetiaan daripada guru-guru sekolah minggu dan juga hamba-hamba Tuhan kita yang melayani kita, sehingga kita hari ini bisa percaya pada Tuhan. Dan kita melihat mereka seperti kumpulan daripada awan yang mengelilingi kita begitu banyak. Dan bagaimana mereka bersaksi bagi kita. Saksi-saksi tunggal itu kan tidak sah di dalam kota, tapi saksi itu begitu banyak, begitu kayak awan yang mengelilingi kita. Kata Tuhan Yesus, tentu saksi itu 2 atau 3 itu adalah sudah sah. Nah, ini adalah saksi iman yang sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah kita. Dan 2 Timotius 3:14 mengatakan, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kemudian Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, kita melihat mereka, baiklah kita itu tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, kepada iman yang telah diajarkan pada kita semenjak kita masih kecil. Demikianlah Paulus menasihati kepada Timotius. Dia mengatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Maka untuk tetap kita berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, maka kita harus melihat kepada dan mengikuti contoh daripada hamba-hamba Tuhan yang telah mengajarkannya kepada kita. Dan biarlah kita juga menghormati mereka karena mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kita yang menjaga jiwa kita supaya kita tidak binasa. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat bagaimana supaya kita itu bisa bertanding dengan iman. Pertandingan iman itu di dalam perlombaan lari, yaitu kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam pasal 12 ayat 1b, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap orang Kristen itu ada semua perlombaan masing-masing berbeda yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi kita harus masuk ke dalamnya. Nah, apakah itu? Tetapi di dalam perlombaan itu ada sesuatu hal yang harus kita buang sehingga tidak membuat kita itu merintangi kita, sehingga itu tidak membuat kita itu enggak bisa bergerak. Ada sesuatu yang harus kita buang. Apa itu yang harus kita buang? Yaitu apa yang harus kita tinggalkan? Yaitu beban, ya. Beban, apa itu beban? Seperti Yesus katakan, ya, janganlah kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Kekhawatiran dan juga ketakutan yang karena kita kurang iman kepada Tuhan. Ya, maka Yesus berkata, lihatlah burung-burung di udara yang mereka tidak bekerja, ya, tapi mereka diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lihatlah bunga-bunga di ladang yang tidak memintal dan tidak tapi mereka diberi kecantikan dan keindahan dan keharuman. Terlebih daripada kita itu akan didandani oleh Allah Bapa di surga. Jadi jangan kita khawatir kesusahan sehari, haruslah cukup untuk sehari saja. Jadi jangan kita tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, beriman dulu kepada Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan, ditambahkan kepadamu. Maka Yesus berkata, beristirahatlah di dalam Aku, ya. Di sini katakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Mari kita semua saudara sekalian, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan padamu. Maka setiap hari kita bekerja, kita lelah, kita capek, kita nggak bisa tidur, pikiran kita. Tapi Yesus berkata apa? Marilah beristirahat di dalam Aku, ya. Baiklah, Aku akan memberi kamu kelegaan, istirahat, ya. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Nah, mari kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, sekarang kita kembali lagi. Dosa apa itu dosa? Meninggalkan dosa, ya. Dosa itu apa, ya? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3:4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Kemudian apa lagi itu dosa? Dosa itu adalah suatu kegagalan untuk melakukan apa yang baik. Yakobus 4:17 dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kita tahu bagaimana membantu seorang, kita tidak melakukannya, kita ignore. Tuhan gerakkan kita untuk mensupport pelayanan sesuatu organisasi atau apa, tapi kita melalaikannya, maka kita itu apa? Kita berdosa. Kemudian dikatakan di sini lagi apa itu dosa? Dosa itu adalah mengurangi kemuliaan Allah. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian apalagi itu dosa? Dosa itu juga berarti pemberontakan melawan Allah. Yaitu terdapat dalam Ulangan 9:7 dan Yosua 1:18, di mana Ulangan 9:7 mengatakan, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Jadi menentang Tuhan itu adalah dosa. Kemudian juga di dalam Yosua 1:18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kamu perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, ya, mengganti daripada Musa ini. Nah, itulah dikatakan apa itu dosa. Dan Alkitab berkata bahwa dosa itu menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Dosa itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Yesaya 59
ayat 1 dikatakan di sini adalah demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, itulah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, itu dosa. Maka dosa itu harus kita buang karena menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Demikian kita melihat bahwa di dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Jadi kasih kita kepada dunia juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita tidak akan ada lagi kasih kepada Tuhan karena kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka itulah beban itu, beban dosa yang merintangi kita untuk berlari. Yang dosa itu membuat kita nggak bisa bergerak. Dosa itu mengikat kita. Dosa itu mencengkram kita. Dosa itu bukan sesuatu hal yang baik, tapi dosa itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, di mana dia menenggelamkan kita, menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan, dan membuat kita celaka, semakin jauh daripada Tuhan, dan kita akan masuk neraka. Maka kita harus memelihara hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Tuhan dan mendengar apa? Firman-Nya. Tanpa firman Tuhan maka kita tidak tahu mau ke arah kemana. Maka kita hidup dalam kegelapan. Maka kita harus ada terang cahaya firman Tuhan yang menerangi kaki kita, ya, firman Tuhan itu. Nah, percaya kepada Tuhan, ya, iman mengalahkan ketakutan itu, ya, ketakutan di dalam kekhawatiran, ya, di dalam beban itu. Maka kita harus apa? Beriman kepada Tuhan. Karena dosa itu membuat kita terbelenggu, ya. Dosa itu memperalat kita. Upah dosa itu apa? Maut. Upah dosa itu maut, ya. Maka dosa itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Maka ada sebuah lagu yang menyanyikan demikian. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk, surga tempat yang tinggi, Allah Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Jadi dosa itu gak boleh masuk ke surga. Dan kita sendiri yang mau masuk ke surga, kita juga tidak boleh ada dosa. Ya, jadi kita harus senantiasa mendengar firman Tuhan, suara daripada Tuhan kepada kita, bisikan Tuhan, bisikan daripada Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Maka beban dan dosa itu harus kita tinggalkan, harus kita buang jauh-jauh. Maka kita harus minta kepada apa? Pengampunan dosa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dosa dan kejahatan kita dan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru lagi. Kalau kita berdosa, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Maka kata Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan apa? Saudara-saudaraku yang kukasihi, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menjauhkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita semua pun tidak takut, takutnya kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan sehingga kita apa? Menjauhkan diri daripada dosa. Nah, maka kita melihat di dalam perjanjian lama ada contoh seorang yang bernama Akan. Akan ini yaitu pada waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka berperang masuk ke Yeriko, dan Tuhan menyuruh semua barang harus dimusnahkan. Tetapi orang-orang Israel melihat semua barang perhiasannya indah-indah itu, ada satu orang yang bernama Akan, dia mengambilnya, yaitu ada emas, ada baju yang indah, ada perak, dia ambil, terus dia sembunyikan ke tanah. Maka dia nggak ada yang tahu, tapi kemudian kita melihat pada waktu Tuhan menyuruh mereka pergi berperang dengan Ai, dengan orang Ai. Jadi Joshua menyuruh mereka untuk pergi berperang. Yuk kita pergi berperang, terlalu banyak orang, nggak usah lah, cuma berapa sudah cukup, ya 3.000 orang atau berapa. Lalu pergi berperang
tetapi kemudian mereka kalah oleh orang Ai yang tidak banyak itu jumlahnya. Mengapa mereka kalah? Lalu Joshua mengatakan, Tuhan kok kita ini kalah? Iya, karena ada orang yang yang mengambil, ya, yang telah mengambil barang yang sudah dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Lalu dicarilah di antara orang Israel itu sama Joshua, siapa yang mencuri daripada barang yang dikhususkan oleh Tuhan? Suku demi suku, akhirnya dapat suku ini, ya. Kemudian ada daripada keluarga demi keluarga, didapat keluarga tersebut satu. Terus dicari lagi nama demi nama, akhirnya didapati siapa? Akan. Ditanya, kamu sungguh ini? Iya, saya telah mengambilnya karena saya melihat indah. Terus saya sembunyikan dan saya masukkan ke dalam sebuah lubang yang saya gali ke dalam paling bawah itu. Lalu disuruhlah oleh Joshua sebagai pemimpin mencari, akhirnya cari kedapatan. Lalu Akan itu kemudian apa yang terjadi? Dia dilempari batu sampai mati, ya, dan juga keluarganya, dan semua barang itu dimusnahkan, dibakar habis semuanya. Nah, itulah supaya kemarahan Tuhan itu bisa dihilangkan, ya. Jadi supaya tidak ada dosa di dalam orang Israel, lalu mereka baru boleh pergi berperang. Jadi pada waktu mereka pergi berperang melawan Ai, mereka menang. Nah, ini suatu pelajaran bahwasanya pada waktu kita berbuat dosa, kita akan kalah melawan dosa. Tapi pada waktu kita ikut firman Tuhan, kita menang, ya. Kita akan menang melawan musuh-musuh kita. Kita akan menang melawan dosa, melawan iblis. Kita akan menang. Nah, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maka di dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30 mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi ini peringatan firman Tuhan yang sangat dalam sekali, ya, sangat menakutkan, ya juga, ya. Kita harus memotong sama sekali semua hal-hal dosa itu harus dipotong jadi dua bagian, ya, tidak ada lagi hubungan sama sekali dengan dosa. Jadi saudara sekalian, apa yang merintangi kita untuk berlari, yaitu kita harus meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa jalan, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah dosa, harus kita potong sampai habis, harus kita buang, dan harus kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya. Mari saudara sekalian, ya, kita meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita ikut contoh teladan daripada teman-teman kita, daripada orang-orang jemaat gereja, daripada hamba-hamba Tuhan, daripada guru-guru sekolah minggu kita yang dulu. Kemudian yang selanjutnya saudara sekalian, bagaimana kita bisa berlari mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita sehingga kita bisa menang? Kita melihat ayat kedua, yaitu ayat kedua, 3 dan 4, yaitu kita memandang kepada Yesus. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sampai ayat keempat tadi, ya. Demikianlah kita melihat, memandang kepada Yesus, ya, seperti lagu tadi, ya. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah mulianya, isi dunia menjadi hampa,
oleh sinar kemuliaannya, ya. Mari kita melakukannya dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Untuk hidup secara efektif kita harus menunjukkan mata kita kepada Yesus. Kita jatuh bangun karena kita tidak melihatnya, ya. Kita kadang melihat kepada diri sendiri, melihat kepada lingkungan situasi setempat, tapi kita tidak takut, ya, kepada Tuhan. Kita sedang lari untuk Kristus, ya, bukan kepada diri sendiri atau pada situasi, tapi kita lari, ya, kepada Kristus yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan, yaitu dari Yesus kepada Yesus. Kita lari kepada Kristus karena hidup itu adalah apa? Kristus, dan mati itu adalah apa? Keuntungan. Maka tujuan hidup kita adalah untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri supaya mewah. Bukan untuk diri sendiri supaya dilihat orang bagaimana kita itu bisa dipuji, ya kan? Tapi supaya kita itu bagaimana Tuhan itu dimuliakan, dipuji, dan dijunjung tinggi. Kadang kita menjadi lupa akan hal ini. Maka kita melihat kepada Petrus, ya. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, ya. Pada waktu Tuhan berdoa dan murid-murid disuruh jalan dulu pakai perahu, maka pada waktu tengah malam jam 3 Yesus berjalan di atas air. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, maka apa yang terjadi? Petrus juga berkata, Tuhan, kalau Engkau itu aku juga mau dong jalan di atas air. Ya kan? Luar biasa, bukan bisa berjalan di atas air. Wah, hebat sekali. Wah, maka dia pun Tuhan bilang, datanglah kamu. Lalu dia berjalan, dia di atas air. Memang dia bisa berjalan. Coba kalau kita bisa jalan langsung kita tenggelam. Tapi Tuhan memberikan kuasanya, menadakan tangannya untuk dia bisa berjalan pada air. Tapi pada waktu itu Petrus dia melihat kanan kiri dan melihat terasa ada ombak, ada angin. Lalu dia menjadi takut dan dia tenggelam, mulai tenggelam. Lalu waktu dia tenggelam dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, Tuhan langsung menolong dia, menarik tantangannya ke atas. Maka waktu kita melihat kepada Yesus, kita tidak akan tenggelam, kita akan selamat. Ya, maka kita melihat di dalam Yosua 1 itu mengatakan jangan melihat ke kanan atau ke kiri, tapi tetap melihat kepada Tuhan Yesus yang ada di tujuan goal kita itu, di akhir kita itu. Yang telah memanggil kita, ya, pertama-tama menjadi orang Kristen. Keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya ajaib. Jadi kita melihat pada Yesus supaya kita itu tidak tenggelam, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu kita bertanding dalam pertandingan iman itu, ya, yang memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, di mana Yesus itu adalah perintis dan penyempurna. Yesus itu adalah yang memimpin kita dalam iman. Dia adalah pioner dan perfecter of our faith, ya. Looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Yesus adalah perintis dan penyempurna. Dialah yang menyempurnakan iman kita. Maka seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kita harus telah memelihara iman kita kepada Yesus Kristus di dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakini sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang telah memulai hal yang baik dalam hidup kita akan mengakhirinya sampai apa? Hari kiamat. Demikian juga gereja ini, Tuhan yang telah memulai gereja ini akan Tuhan jalani terus, ya, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhanlah yang menopangnya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maka kita tidak menjadi sombong meskipun kita bisa beriman pada Tuhan, bukan karena jasa baik kita, karena Tuhanlah yang memberikan iman kita kepada Tuhan.
Abraham dibenarkan karena iman, bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Maka di dalam Ibrani 2 ayat 10 dikatakan di sini, yaitu sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, di mana kita melihat kepada Yesus yang oleh karena sukacita yang disediakan bagi dia memikul salib, mengabaikan kehinaan dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di mana kita melihat bagaimana kita melihat kepada Yesus sebagai contoh teladan kita yang paling sempurna, yang sebagai ultimate daripada iman kepercayaan kita. Kita melihat kepadanya di mana Yesus itu telah menderita dalam penyaliban, yang mengingat akan kesukaan upah surgawi yang sekarang ia nikmati untuk selama-lamanya sebagai yang dinaikkan ke tahta di sebelah kanan Allah. Di mana Yesus mau menderita karena dia melihat kepada upah surgawi yang menantikan dia, di mana dia sekarang mendapat tempat kehormatan duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa dan menjadi juru selamat dunia. Itulah yang paling penting. Yesus melihat ke depan, dia mau menderita bagi Tuhan, dia mau ikut bertarung di dalam iman kepercayaan, ikut di dalam pelayanan bagi Tuhan, ikut bersaksi, ikut menderita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Dia mau membayar harga, maka Tuhan memberikan kepada dia ya nama di atas segala nama. Maka kita melihat kembali Yesus itu berkorban bagi kita, di mana Yesus itu telah mengempty dirinya, ya kan, dia mengosongkan dirinya. Di dalam kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kita melihat Filipi pasalnya yang kedua ya. Ayat ke-10. Mulai ayat ke-6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan inilah Yesus yang berinkarnasi, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Di mana kita melihat cara dan keberhasilan Yesus itu menolong kita melewati semua tantangan, kesulitan, penderitaan dan pencobaan dalam hidup kita ini. Dan Yesus juga akan menolong kita, ya, dalam penderitaan akan menolong kita, mengembangkan kita, membuat kita menjadi lebih dewasa dalam kerohanian, membuat kita lebih sabar di dalam karakter kita, untuk membuat kemenangan final kita menjadi lebih manis, supaya kita tidak mencari jalan pintas, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan pada waktu kamu dicobai, ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka ingatlah selalu akan Yesus, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi penderitaan yang kita bawa itu jangan seperti yang Pak Saul bilang, yang kita lakukan sendiri ya. Penderitaan yang kita lakukan itu karena kita sendiri yang berbuat melakukannya, ya. Bukan karena kita melakukannya, tapi karena penderitaan yang kita buat adalah karena orang lain, karena dosa yang dibuat orang lain.
Jadi kita harus tetap ikut di dalam pertandingan iman ini sehingga kita bisa menang. Jadi dosa yang kita buat itulah yang membuat kita nggak bisa jalan, membuat kita lemah dan putus asa. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi, ya, kita harus seperti kartun, ya, itu yang digilas mati nggak mati dia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam 2 Korintus itu. 2 Korintus, yaitu bahwasannya meskipun dia mengalami penganiayaan, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi patah semangat. Dia tetap bangkit lagi dan bangkit lagi. Aku lihat di dalam 2 Korintus pasal 4, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dalam segala hal kamu ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi kita tidak menjadi putus asa, tapi kita bangkit lagi dan bangkit lagi di dalam mengikuti jalan daripada salib ini. Memandang senantiasa kepada Tuhan dan mengingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat ini dari pihak dari orang berdosa. Ingat selalu akan Yesus yang tekun memikul salib, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Ingat selalu akan Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Di dalam menjalankan kehidupan ini kita tidak sampai berdarah, dikatakan, ya. Kita tidak sampai mencucurkan darah. Tapi kita harus tetap naik lagi. Kita harus tetap, ya, seperti dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidak sampai lagi tergeletak, maka tangan Tuhanlah yang senantiasa menopang dia. Yesus menunjukkan kepada kita pelajaran. Dia mendemonstrasikan sikap yang baik kepada kita. Dia membuat jalan kepada kita. Dia memimpin kita kepada kemenangannya. Maka syukur pada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita dan Yesus Kristus. Mencontohi Yesus yang berakhir dengan baik. Garis akhir dari pertandingan adalah menjadi seperti Yesus. Karakter kita seperti Yesus. Dia menumbuhkan kita dan mendewasakan kita pada pertandingan iman ini untuk menjadi sama seperti Yesus. Itulah menjadi Christ likeness, ya, menjadi sama seperti Kristus. Dan kita melihat kepada garis akhir ini, yaitu kepada Yesus sampai titik akhir hidup kita. Kita tidak berubah setia, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berlari, kita tetap mencapai kemenangan. Yaitu di dalam Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Maka kita orang Kristen itu harus selalu menang dan menang. Seperti seorang anak kecil pada waktu dia berbicara kepada temannya, mereka selalu membandingkan, ya. Oh, papa saya itu paling hebat. Oh, papaku lebih hebat lagi. Terus dia nggak mau ini. Papaku lebih hebat lagi. Terus dia nggak mau ngalah satu lagi. Papaku lebih lagi. Lebih kaya lagi, lebih hebat lagi. Maka anak-anak kecil itu bertengkar, maunya, ya, siapa yang paling hebat papanya. Demikian kita melihat, ya, hal ini juga terjadi di Oval Office, ya, pada beberapa hari lalu. Ada anak daripada Elon Musk itu masuk ke dalam gedung Oval Office, itu kan bicara dengan Presiden Trump itu, ya, tentang DOS itu, ya, yaitu dia, ya, tentang efektivitas di dalam kementerian itu. Akhirnya ada anaknya itu bicara dengan Presiden Trump, mengatakan
You are not a president, you need to go away. Kepada Presiden Trump yang pada waktu itu duduk di sampingnya itu, anaknya Elon Musk ya. Nah kita melihat anak kecil ini, dia maunya papanya lebih-lebih lagi dari presiden. Ya, dia maunya lebih menang lagi. Ya, pada waktu papanya bicara di sana, dia berdiri di sebelah Presiden Trump, dia mengatakan, you are not a president, you need to go away. Ya, kita melihat sikap anak kecil ini ya, dia maunya papanya yang jadi presiden, bukan? Nah, dia maunya papanya lebih-lebih menang lagi daripada Presiden Trump. Jadi tapi sebenarnya sikap ini tidak sopan, bukan? Tapi kita melihat di sini bahwanya anak kecil ini ingin lebih lagi, lebih menang lagi. Demikian juga kita harusnya orang Kristen juga demikian. Kita harus lagi selalu lebih menang di dalam Tuhan, di dalam peperangan ini. Kita melihat di dalam sejarah Sadrak, Mesak dan Abednego ya, di mana diperintahkan oleh Abednego ya. Kaisar daripada Nebukadnezar ya, disuruh dibakar mereka. Kalau siapa yang tidak menyembah kepada patung emas ini, dia akan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Maka di sana ada 3 orang daripada orang Yahudi, anak muda. Mereka tidak mau menyembah daripada patung emas ini, karena mereka tahu itu menyembah berhala. Lalu mereka berdiri aja nggak mau menyembah. Maka 3 orang ini melawan perintah raja, lalu dibuang ya, hukumannya dibuang ke dalam perapian nyala-nyala, dibakar habis ya, dibakar hidup-hidup. Maka 3 orang ini memilih untuk dibakar. Lalu pada waktu dia dibakar, maka kita melihat di sana seperti anak manusia, ada 4 orang berjalan di tengah-tengah mereka. Dan kemudian raja kaget dan melihatnya dan menyuruh mereka keluar. Maka pada waktu mereka keluar, mereka masih hidup dan rambut mereka pun tidak bau oleh pada asap itu. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepadanya dan selalu ada mujizat yang terjadi. Marilah saudara sekalian, kita terus bertanding di dalam iman yang telah diwajibkan bagi kita. Kita harus selalu pertandingan ini, kita harus mata kita selalu tertuju kepada Yesus dan kita harus selalu menang. Ya, Yesus berkata, barang siapa yang menang, maka dia akan diberikan mahkota kemuliaan atau mahkota kehidupan yang diberikan kepada mereka. Ya, kepada barang siapa yang mengasihi dia akan diberikan mahkota kehidupan. Karena Yesus sudah menang, maka kita juga akan menang. Ya, Yesus sudah menang, barang siapa percaya padanya juga akan menang. Diberikan kemenangannya. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang kita berlari di dalam pertandingan iman itu, yaitu kita sudah percaya pada Yesus, tapi dalam saat ini kita masih mendapat begitu banyak tantangan, pencobaan terhadap diri kita, daripada dunia, daripada iblis, daripada nafsu kedagingan kita, daripada dosa. Ya. 3 daripada pencobaan ini, kita selalu harus bertanding dalam pertandingan iman ini, sehingga kita mendapatkan upah daripada surgawi. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan, tapi saat ini kita harus melakukan hidup kita senantiasa disucikan, dibersihkan, ada sanctification. Ya, kita akan dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita mau dimurnikan, kita mau bertanding dalam pertandingan iman ini, sehingga kita bisa menang. Mari saudara sekalian, kita meninggalkan semua beban dan dosa yang melintangi kita. Kita mari mencontoh teladan daripada hamba-hamba Tuhan, daripada firman Tuhan dan menasihatkan kita, dan kita mau juga mengikuti contoh kepada Yesus Kristus, memandang pada Dia senantiasa dan mengingat selalu akan Yesus yang telah memberikan darahnya kepada kita. Maka kita pun jangan berbuat dosa lagi, karena Yesus telah mati bagi kita dan mengalirkan darahnya bagi kita. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk menjadi sinar terang dunia ini, menjadi mercusuar Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, menerangi manusia dalam kegelapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu berlari dalam pertandingan iman ini Tuhan. Terus berlari Tuhan, agar kami tidak menjadi lelah, tapi kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan mendapatkan kekuatan yang berlebih-lebih di dalam Engkau Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami
Tuhan senantiasa menaikkan lagi, agar kami senantiasa Tuhan meskipun mengalami semuanya ini Tuhan, kami tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi kami selalu Tuhan dinaikkan lagi untuk terus kami boleh berjalan Tuhan, untuk kami terus boleh menang Tuhan di dalam mengikuti Engkau Tuhan Yesus, dan mengikut Engkau Tuhan, melihat kepada contoh teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau hadir baru menguatkan rohku dalam gelap terangmu. Kasih yang tak berujung selalu setia mendampingi di setiap jalan yang ku tempuh. Tuhan ku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih.